Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tifa Nur Alia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat formulir pembelian buku web atau HTML serta dasar-dasar dari spreadsheet. Pertama kita akan membahas mengenai formulir pembelian buku web atau HTML. Untuk membuat formulir diperlukan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama fill text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Kemudian ada menu drop down yang digunakan untuk mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web. Kemudian ada tombol radio yang menampilkan semua pilihan kepada pengguna dalam satu tampilan. Kemudian ada checkbox yang serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu pilihan atau lebih. Kemudian ada kotak teks yang digunakan untuk mengisi komentar. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat formulir pembelian buku web atau HTML. Yang pertama, buka Notepad dengan mengklik Start, lalu pilih Notepad. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti berikut ini. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kode HTML sebagai salah satu syarat dalam membuat web dan untuk mendefinisikan root dari setiap dokumen HTML. Langkah selanjutnya adalah membuat judul formulir dengan memasukkan kode HTML. Dan di sini kita akan memasukkan judul formulir yaitu book purchase form. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu membuat kolom nama dan alamat email dengan memasukkan perintah HTML seperti berikut ini. Maka akan muncul nama dan alamat email seperti tampilan berikut. Selanjutnya yaitu membuat menu drop down, yaitu dengan memasukkan perintah HTML seperti berikut ini yang di lingkar merah. Maka akan muncul tampilan menu drop down seperti berikut ini. Langkah selanjutnya adalah membuat tombol radio, yaitu dengan memasukkan perintah kode HTML seperti berikut ini yang di lingkar merah. Maka akan muncul tampilan tombol radio, yaitu what type of book do you prefer, used atau new. Langkah selanjutnya yaitu membuat checkbox, yaitu dengan memasukkan kode perintah HTML seperti berikut ini yang di lingkar merah. Maka akan muncul tampilan checkbox seperti berikut ini, yaitu muncul what else would you like. Pengguna dapat memilih study notes atau presentation slides. Selanjutnya itu membuat text area, yaitu dengan memasukkan perintah kode HTML seperti berikut ini yang di lingkar merah. Maka akan muncul tampilan text area seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu membuat atau menginput submit dan reset dengan memasukkan kode perintah HTML seperti berikut ini yang di lingkar merah. Maka akan muncul tampilan reset values don't submit dan submit values to be processed. Dari langkah-langkah yang kita kerjakan, maka akan menghasilkan tampilan berikut ini, yaitu tampilan dalam Notepad. Berikut ini merupakan formulir pembelian buku web atau HTML yang telah selesai dibuat. Selanjutnya yaitu menyimpan dokumen sebagai file web atau HTML. Yang pertama klik file, kemudian kita pilih save as. Selanjutnya, masukkan nama file seperti book.htm untuk proyek yang Anda kerjakan tetapi tanpa tanda kutip. Selanjutnya, pilih all file pada save as type. Kemudian, pilih save. Maka bentuk file tersebut akan menjadi sebuah bentuk file HTML. Setelah halaman web disimpan, langkah selanjutnya adalah kita harus memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk melihat web tersebut. Yang pertama, bukalah browser web, kemudian pilih file, kemudian pilih open file, ketik nama file pada file name, lalu pilih open. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa file yang tadi disimpan dan dapat bekerja dengan baik. Dasar-dasar spreadsheet. Proyek ini menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah lembar kerja sederhana. Penampilan dari suatu lembar kerjaan amat penting, oleh karena itu
Dalam proyek ini, kita akan mempelajari bagaimana cara untuk memformat nilai-nilai dalam sel lembar kerja. Contoh ini menggunakan file lembar kerja yang berisikan dua lembar data atau datasheet, yaitu yang pertama, lembar data yang berisikan barang-barang yang ditagihkan, dan yang kedua, lembar data yang berisikan informasi harga. Lembar kerja adalah aplikasi yang umum digunakan. Lembar ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan manajer. Perhitungan-perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa kesalahan. Dengan menggunakan lembar kerja dan tidak mengandalkan perhitungan manual, para manajer dapat mengurangi risiko kesalahan matematis yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan mereka. Selain itu, tampilan lembar kerja nyaman dilihat secara visual dan seringkali dapat dicetak dan digunakan sebagai dokumentasi proses bisnis. Contoh ini membuat sebuah faktur figur P6.1 menampilkan lembar data invoice dan figur P6.2 menampilkan lembar data diskon. Faktur ini berisikan 4 barang, yaitu chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan dengan perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Untuk membuat data spreadsheet, mulailah dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar, yaitu sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh, yaitu sheet untuk invoice dan sheet untuk diskon. Nah, untuk menghapus sheet 3, kita klik sheet 3, kemudian klik kanan, lalu pilih delete. Setelah menghapus sheet 3, sekarang yang tertinggal hanya 2 lembar data, yaitu sheet 1 dan sheet 2. Untuk mengganti nama sheet 1 dan sheet 2 yaitu dengan cara pertama, klik 2 kali tab sheet 1, kemudian hapus, kemudian kita ganti nama menjadi invoice. Kemudian untuk sheet 2 sama, klik tab sheet 2, kemudian kita delete, kemudian kita ganti nama menjadi diskon. Sekarang kita memiliki label-label lembar data yang benar pada 2 lembar yang dibutuhkan untuk contoh ini. Selanjutnya, lembar data diskon. Isi lembar data diskon yaitu figur P6.2 akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Selanjutnya, kita memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P6.2 berikut. Formulir yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai sel-sel tertentu di dalam lembar data diskon. Selanjutnya, memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice, yang akan memformat field ini setelah nilainya dimasukkan. Sel A1 telah memiliki entry invoice. Sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, chair, table, lamp, dan pillow. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Lewati kolom D, nilai-nilai ini akan dihitung kemudian. Masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7. Masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan expected price dalam file F3. Masukkan masing-masing total, amount, due, dan date dalam sel G8, F10, dan G10. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Ini adalah formula bersyarat yang mengharuskan pernyataan if untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya pernyataan if memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Akan terdapat perbandingan, seperti jika satu sel lebih besar dibandingkan dengan yang lain, diikuti nilai yang akan ditempatkan di dalam sel target jika perbandingan tersebut benar, diikuti nilai yang akan ditempatkan pada sel tersebut jika perbandingan tidak benar. Nah, figur P6.7 ini menunjukkan pernyataan if untuk sel D4. Lihatlah baris teratas dari lembar data di atas sel-sel. Jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon pada sel
A4, jangan lupa di absolut, maka nilai lembar data diskon sel B4 absolut akan ditempatkan ke dalam sel. Sel tersebut telah ditandai sebagai A4 pada lembar data diskon, tetapi absolut mengawali tujuan kolom dan baris kita dapat menyalin, cut, dan paste formula ini ke dalam sel-sel lain. Jika nilai C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon A4, maka perbandingan lain dilakukan. Jika nilai dalam C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon A3, maka sel ini akan menjadi nilai dalam diskon B3. Jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilainya menjadi 0. Harga keseluruhan adalah per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Tanggal saat ini ditempatkan dalam sel G11 sebagai fungsi Excel sama dengan now buka kurung tutup kurung tanpa tanda kutip. Sel G12 adalah sel G11 tambah 30, kemudian sel G13 adalah sel G11 tambah 60. Tanggal diformat menjadi bulan hari tahun tanpa jam, menit, atau detik yang ditampilkan. Sel yang terakhir adalah F11 hingga G13 mencerminkan nilai waktu dari uang atau time value of money ketika membayar faktur. Jumlah yang harus dibayarkan hari ini dalam sel F11 adalah jumlah harga keseluruhan sama dengan F8 ke dalam sel F11. Setelah 30 hari jumlah yang terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Masukkan F8 dikali 101% ke dalam sel F12 dan sama dengan F8 dikali 103% ke dalam sel F13.